bilang Abu Hurairah, saya ulangi, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Terus Nabi bilang Umar, di mana kamu sampaikan itu pengumuman? Pasar. Tunggu dulu, saya tidak percaya Nabi bilang begitu. Betulkah Nabi bilang begitu? Betul. Tidak percaya kak. Akhirnya apa? Dia bilang Umar, tunggu dulu, kita pergi ke Nabi. Saya mau cek dulu, apa betul Nabi menyatakan seperti itu? Dalam teori jurnalistik, ini yang disebut check and recheck. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya bukan menasihati, saya bukan menceramah, tapi saya hanya ingin menyampaikan kisah-kisah nyata yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Kisah saja saya sampaikan, bukan hoax, bukan sinetron, tapi fakta yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, yang ada kaitannya dengan suhu politik yang ada di Polres Makassar. Pertama, suatu ketika Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak ada kalah banyaknya. Lari-lari kecil, mau kemana? Ke pasar. Dalam perjalanan menuju ke pasar, lari-lari, dilihat sama Umar bin Khattab ini, meskipun bukan orang pertama masuk Islam, tapi setelah masuk Islam luar biasa dalam menegakkan syariat Islam. Didapatlah sama Umar, lari-lari ini Abu Hurairah. Nah bilang Umar, cepok. Tentu dalam kisah tidak ada bilang cepok. Ini gayanya Ustaz Das'ad supaya enak didengar. Cepok, kalau kita, kau mau kemana? Ada pengumuman penting saya mau sampaikan di pasar. Nabi bilang Umar, apa itu pentingnya? Nabi bilang, barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Nabi bilang Abu Hurairah, saya ulangi, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Terus Nabi bilang Umar, di mana kamu sampaikan itu pengumuman? Pasar. Tunggu dulu, saya tidak percaya Nabi bilang begitu. Betulkah Nabi bilang begitu? Betul. Tidak percaya kak. Akhirnya apa? Dia bilang Umar, tunggu dulu, kita pergi ke Nabi. Saya mau cek dulu, apa betul Nabi menyatakan seperti itu? Dalam teori jurnalistik, ini yang disebut check and recheck. Klarifikasi ke sumber, apa betul sumber mengatakan itu? Lalu Umar bin Khattab bersama Abu Hurairah mendatangi Nabi. Umar berkata, ya Rasulullah, ada ini saya mau tanyakan ki. Apa? Ini Abu Hurairah dia bilang, katanya Rasulullah mengucapkan, siapa yang syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Nabi bilang, Nabi, iya betul, saya barusan sampaikan itu. Tapi ini Abu Hurairah, dia mau sampaikan di pasar, dia umumkan di pasar. Saya khawatir ya Rasul, kalau disampaikan di pasar nanti salah sangka orang. Yang penting syahadat biar mabok masuk surga, yang penting syahadat biar pabotoro masuk surga, biar dia tidak sholat, yang penting syahadat masuk surga. Saya khawatir disalahpahami ya Rasul. Apakah sebaiknya, apakah tidak sebaiknya hal seperti ini tidak disampaikan di pasar, yang saya khawatir nanti dipahami secara keliru. Nabi lalu bersabda, oh tahu, cocok ini Umar, dia bilang, jangan kau sampaikan di pasar karena hal ini nanti disalahpahami oleh orang awam. Dari kejadian ini nih, maka muncullah pepatah Arab yang menjelaskan, yang diungkapkan dengan kalimat likulli makam makal
walikulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok di situ. Ini yang banyak tidak disadari pengguna media sosial. Maka ada tulisan saya itu judulnya Antara Berita dan Kemaslahatan Umat. Betul ada faktanya, betul ada kejadiannya, betul ada sumbernya menyatakan, tapi perlu kita klarifikasi dulu, perlu kita cek dulu apa manfaatnya, apa faedahnya, apa gunanya, untuk siapa? Untuk diri saya. Untuk siapa? Untuk rakyat saya. Untuk siapa? Keamanan kita. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Kalau ada faedahnya, ayo kita share. Kalau ternyata bahayanya, musibahnya, kemudaratannya jauh lebih besar dari manfaatnya, yuk tahan saja itu berita, tidak usah disebarkan. Nah, ini berita benar saja tidak boleh disebarkan kalau membahayakan, apalagi kalau berita salah. Berita salah itu bahasa Parisnya, bahasa Perancisnya hoax, bahasa Bugisnya belele. Bahaya. Yang lebih parah lagi kalau musim pilkada juru bicaranya mega belena. Ini yang membuat kita rusak ketika ada pilkada. Sebenarnya bukan calon, tapi siapa? Tim sukses. Sudah disuruh bikin baleho 10, bikin ke 10, Lina bikin, hilang 5, sudah siap sudah, padahal belum. Timnya kadangkala karena sudah terima sesuatu, misalnya mudah-mudahan tidak ada di Makassar ini. Tapi kalau juru bicaranya tidak mampu menahan berita-berita atau informasi yang bisa memecah belah kita, maka kepemimpinan, pencalonan kepemimpinan, pemilihan kepemimpinan bukan justru mendapatkan pemimpin yang baik, justru yang kita dapatkan adalah perpecahan. Dan percayalah, ketika kita pecah Pak, tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik. Saya yakin 100% kita bisa dakwah seperti ini, kita bisa ada majelis taklim, kita bisa ada pengajian. Kenapa? Karena kota kita aman. Coba kalau kota kita tidak aman, mana bisa kita ceramah? Lagi ceramah ada kena kita lempar ke orang botol, mana bisa kita? Maka sebaiknya berita-berita yang bisa memecah belah kita jangan kita share, jangan kita bagi-bagikan. Apalagi kalau berita bohong.